Halo guys, kembali lagi di channel saya Kurniawan 210. Jadi konten kali ini saya hanya ingin berbagi beberapa pengalaman saya saat menggunakan aplikasi Ponzi. Semua penjelasan mengenai investasi Ponzi akan saya jelaskan di sini. Saat ini masyarakat sudah semakin sadar betapa pentingnya investasi. Baik orang tua hingga anak muda pasti ingin berinvestasi. Terlebih banyak sekali jenis investasi yang ditawarkan, seperti investasi emas, saham, properti, dan lainnya. Dengan banyaknya jenis investasi itu, maka makin beragam pula besarnya keuntungan dan risiko yang akan didapatkan. Apalagi dengan berkembangnya teknologi hingga kini, kamu bisa mencari informasi terkait investasi dengan mudah. Namun, kamu harus hati-hati saat mencari informasi itu. Bukannya memperoleh keuntungan dari hasil investasi, yang ada malah uang yang kamu investasikan hilang karena dikelola oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mengaku mampu memberikan keuntungan besar hingga 100%. Salah satu jenis investasi yang wajib kamu waspadai adalah investasi dengan skema Ponzi. Lalu, apa itu skema Ponzi? Seberapa merugikannya hingga harus diwaspadai? Berikut ini penjelasan mengenai skema Ponzi, salah satu skema yang sangat merugikan dan patut diwaspadai. Pengertian skema Ponzi. Skema Ponzi ini diambil dari nama seorang penipu ulung pada 1920 yang bernama Charles Ponzi. Imigran asal Italia itu berhasil menipu banyak orang pada masa itu dengan memanfaatkan skema gali lubang tutup lubang yang kemudian diberi nama skema Ponzi. Hingga kini, penipuan dengan menggunakan skema ini masih sering dipakai. Prinsip dari skema Ponzi ialah menjanjikan klien bisa mendapatkan untung besar tanpa risiko. Pengelola atau pemilik perusahaan yang mempraktikkan skema ini memuju investor baru dengan menawarkan keuntungan lebih tinggi dalam waktu sekejap. Agar terkesan kredibel dan terpercaya, biasanya para investor dan calon investor akan diberikan fasilitas-fasilitas bodong, seperti kantor sewaan, produk investasi fiktif, dan lainnya. Begitu calon investor sudah percaya, maka mereka akan dengan mudah memulai investasi bodong tersebut. Seperti yang dilansir dari Investopedia, investasi dengan skema ini pada dasarnya hanyalah perputaran uang dari para anggotanya sendiri. Dengan mengandalkan aliran investasi baru, skema ini akan terus memberikan pengembalian kepada investor lama. Skema ini bisa hancur apabila aliran dana habis. Ciri-ciri skema Ponzi. Investasi dengan skema Ponzi memiliki ciri khas tersendiri yang wajib diketahui agar kamu tidak terjebak di dalamnya. Berikut ciri-ciri umum dari investasi bodong tersebut. Ditawari untung besar dalam waktu singkat. Harus hati-hati saat mendapatkan tawaran investasi dengan keuntungan besar dan cepat. Memang kebanyakan orang berinvestasi untuk mencari keuntungan. Namun, jika suatu waktu kamu ditawari investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat, kamu patut curiga. Pasalnya, kenaikan dari segala jenis investasi yang benar itu membutuhkan waktu yang lama. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam investasi itu, maka kemungkinan imbal hasil yang diperoleh juga besar. Baca juga tips investasi sesuai dengan tipe investor. Nah, jika kamu mendapati tawaran seperti itu, sebaiknya kamu langsung menolak untuk melakukan investasi tersebut. Jangan mudah tergiur dengan kata-kata manis yang diberikan sehingga pada akhirnya kamu hanya akan mendapatkan penyesalan bukan keuntungan. Produk investasi tidak jelas. Hindari investasi yang produknya tidak jelas. Saat kamu memutuskan untuk berinvestasi, lebih baik cari informasi lebih dalam mengenai perusahaan dan juga produk investasi yang ditawarkan. Jika itu investasi yang benar, maka perusahaannya akan menjelaskan dengan rinci terkait produk investasi yang akan dipilih. Sebaliknya, jika investasi bodong, investor hanya akan ditawari dengan keuntungan-keuntungan yang besar, bahkan investasinya akan ditawarkan dengan harga rendah. Baca juga ingin berinvestasi. Perhatikan dulu